Soal nomor 5. Jika kedua magnet di bawah ini didekatkan, maka akan terjadi ini kutub utara, ini kutub selatan. Kalau berbeda kutub, otomatis tarik-menarik. Kalau senama, tolak-menolak. Berarti jawabannya A. Nomor 6. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet adalah medan magnet, ya. Jadi jika misalkan ini ada sebuah magnet, terus di sini ada benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet, jarak segini masih bisa ditarik, ya, ini spidolnya. Tapi kalau mundur lagi sedikit sudah tidak bisa ditarik, maka di luar garis yang tadi ini sudah di luar medan magnet, ya. Dan di batas yang masih bisa ditarik namanya medan magnet, ya. Kutub selatan geografis dan kutub utara magnet bumi tidaklah berhimpit, namun memiliki selisih atau jarak. Ya, namun memiliki selisih atau jarak. Ketidaktepatan tersebut disebut deklinasi. Ini sudah saya gambarkan. Jadi ini adalah arah utara bumi, yang bawah arah selatan bumi, ya. Jika ada magnet, ini arah utara tidak berhimpitan langsung dengan arah utara bumi, ya. Ada sudut yang terbentuk antara magnet dengan arah utara bumi, dan menurut penelitian besarnya sudut ini semakin lama semakin besar, ya. Jadi kalau terhadap arah utara dan selatan namanya sudut deklinasi, tapi kalau terhadap bidang horizontalnya namanya inklinasi, ya. Ini semakin mendatar, ya, menjadi membentuk sudut terhadap bidang horizontalnya inklinasi, tapi kalau terhadap utara selatannya disebut sebagai sudut deklinasi. Ini, ya, besarnya sudut di sini. Besarnya sudut yang terbentuk ini sudut deklinasi. Jadi jawabannya B. Ya, nomor 8, kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor disebut induksi magnet. Jadi fenomena ini disebut sebagai induksi magnet. Jadi kawat berarus itu ternyata bisa menghasilkan medan magnet. Ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan namanya Hans Christian Ørsted. Nah, kalau gaya Lorentz itu adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam medan magnet, ya. Jadi jawabannya A. Nomor 9, sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Nah, ini saya gambarkan. Ini misalkan ada sebuah magnet, ya, ini kutub utara, kutub selatan, kutub utara, maka di daerah sini itu berada dalam yang namanya medan magnet, yaitu daerah yang masih bisa dipengaruhi oleh kedua kutub magnet tersebut. Kemudian ketika dialiri sebuah kawat, jika dilewatkan sebuah kawat yang berarus listrik, ini kawatnya sepanjang 10 meter, maka akan timbul yang namanya gaya Lorentz, ya. Ini arahnya ke sini dengan kaidah tangan kanan, ya. Ini yang ibu jari sebagai arus listrik, yang telunjuk sebagai medan magnet, dan yang jari tengah sebagai gaya Lorentz, ya. Kalau digambarkan seperti ini, ibu jari telunjuknya sebagai medan magnet, terus yang jari tengahnya sebagai gaya Lorentz-nya, ya. Ini jadi arus listrik yang ke atas, kemudian ini membentuk sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Ini sudut theta yang terbentuk dari perpotongan arah arus listrik dan medan magnet. Nah, ini dari soal
diketahui apa saja, kita lihat ya. Panjang kawat diketahui panjang kawat berarti L ya, 10 meter. Dialiri arus berarti I ya, 5 miliampere, kita jadikan ke ampere ya. Kita mau dijadikan ke ampere ya, 1 ampere itu 1000 miliampere. Ini kita coret milinya, jadi 5/1000 atau bisa kita tulis 1000 itu 10⁻³ ampere ya. Terus bisa kita tulis 5 kali 10⁻³ karena ini naik. Kalau naik pangkatnya tadi positif jadi negatif, ampere. Terus selain itu apalagi yang diketahui dari soal? Ini saya lipat. Nah, ya, yang pertama adalah panjang kawat 10 meter, kemudian arus yang mengalir 5 ampere, kita jadikan menjadi ampere dengan dibagi 1000 ya, bisa kita tulis 5 kali 10⁻³ ampere. Terus jika kawat tembaga tersebut tegak lurus dalam bidang medan magnet ya, tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat, karena tegak lurus maka nanti memakai sin theta. Sin theta dari 90 itu 1 ya. Nah, terus selanjutnya berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla. Medan magnet itu lambangnya B, 8 Tesla. Yang ditanyakan berapakah gaya Lorentz yang timbul? Gaya Lorentz-nya berapa? Nah, besarnya gaya Lorentz itu sebanding dengan besarnya medan magnet, apalagi berbanding dengan arus listrik dikalikan arus listrik, terus panjang kawat karena tegak lurus maka sin theta ya. Terus besarnya medan magnet 8 Tesla kali ini 10 ya, tadi 10 meter. Ini I-nya lupa. Berapa arusnya? Ini ya, 5 kali 10⁻³ 5 kali 10⁻³ ampere. Terus ini panjang kawatnya sudah ya. Ini buat panjang kawat saya tandai. Panjang kawatnya yang ini. Nah, sudah. Terus sin theta itu sin 90 itu 1 ya. Kalikan 1. Ini sudah tadi ya. Sin theta 1. Terus 8 kali 10 80 kali 5 kali 10⁻³ nanti satuannya dalam Newton ya. Selanjutnya 8 kali 5 berapa? 8 kali 5 40 ya. 40 ini ada 0 berarti 400 kali 10⁻³ Newton. Nah, ini kan pangkat -3 itu sama saja 400 dibagi 1000, atau penghilangkan pangkat -3 ini komanya dikasih koma dari belakang ke depan sebanyak 3 langkah ya. Kita tulis dulu. Untuk menghilangkan 10⁻³ 1 2 3 berarti di koma di sini. Ya, sama saja 0,4 Newton atau bisa ditulis 0,4 saja. 0,4 Newton. Ini ya. Pertama diketahui panjang kawat 10 meter, arusnya 5 miliampere, kita jadikan ke ampere dengan cara dibagi 1000, jadi 5 kali 10⁻³ ampere. Kemudian sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listriknya itu sebesar 90 derajat karena tegak lurus ya, maka kita memakai sin theta. Sin theta sin 90 itu 1. Medan magnet besarnya 8 Tesla, kemudian besarnya besarnya gaya Lorentz yang mengalir itu sama dengan B kali I kali L sin theta. Kita masukkan nilainya, kita kalikan, kita dapatkan 0,4 ampere.